Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya, Nur Aziza dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura, calon mahasiswa baru 2024, untuk menyampaikan orasi tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi jembatan emas bagi anak-anak bangsa di Indonesia menjadi tameng penghalang pendidikan mereka. Karena uang UKT yang tinggi sehingga cita-cita gelar sarjana yang diimpi-impikan oleh banyak anak-anak di Indonesia menjadi terhalang. UKT yang tinggi menjadikan beban finansial bagi keluarga-keluarga yang berpenghasilan kurang atau menengah, sehingga tidak sedikit yang terpaksa harus mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan lainnya demi membiayai pendidikan-pendidikan anak-anak mereka. Tak jarang dari anak-anak di Indonesia yang kuliah sambil bekerja, sehingga tidak jarang juga dari mereka yang mengalami kurangnya fokus dalam meraih prestasi di masa-masa kuliah. Hal itu mereka lakukan untuk membiayai hidup mereka selama perkuliahan, serta mengurangi beban ekonomi lainnya yang keluarga mereka penuhi. Tingginya UKT ini semakin memperlebar kesenjangan sosial di Indonesia. Apakah hanya orang-orang yang memiliki kecukupan dalam ekonomi saja yang bisa meraih pendidikan di pendidikan tinggi? Bagaimana dengan anak-anak bangsa yang berprestasi namun memiliki ekonomi yang kurang? Apakah mereka harus menunda cita-cita mereka? Atau mereka harus mengubur mimpi mereka dengan harus bekerja? Anak-anak yang dari keluarga kurang atau menengah, tidak jarang dari mereka yang harus kehilangan mimpi mereka meraih gelar sarjana demi membantu perekonomian keluarga. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan sosial di Indonesia yang semakin tinggi, sehingga Indonesia dapat beresiko kehilangan potensi besar dari anak-anak generasi muda yang berkemampuan untuk berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Karena itu, penting bagi kita untuk mendorong pemerintah kembali meninjau pembiayaan UKT atau uang kuliah tunggal ini supaya kebijakan UKT ini dapat terjalan lebih tepat lagi. Di Indonesia telah banyak sekali solusi seperti beasiswa, namun tidak jarang sekali beasiswa ini salah sasaran. Misalnya salah sasaran dari beasiswa KIPK, orang yang berkemampuan, berkecukupan, mendapatkan biaya kuliah full dan mendapat uang saku. Padahal mereka dari keluarga yang berkecukupan. Namun tidak jarang juga anak yang berkekurangan tidak mendapatkan KIPK walaupun sudah mendaftarkan. Kenapa bisa demikian? Sepertinya pemerintah harus kembali menindaklanjuti dalam memilah-milah siswa mana yang benar-benar membutuhkan beasiswa KIPK ini dan siswa mana yang masih mampu dalam meraih pendidikan tinggi di Indonesia. Tidak jarang dari anak-anakku yang berprestasi dan keluarganya masih berkekurangan kuliah di luar negeri. Mereka berkuliah di luar negeri karena mendapat beasiswa, uang saku, dan tempat tinggal. Tidak jarang yang demikian. Dan mereka menjadi anak yang berprestasi di luar negeri. Kenapa di Indonesia tidak mau diterima anak berprestasi seperti ini? Sepertinya pemerintah harus kembali menindaklanjuti perihal beasiswa KIPK ini supaya tidak salah sasaran lagi. Mari kita bersatu untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi di Indonesia dengan uang kuliah tunggal atau UKT yang terjangkau bagi segala golongan, sehingga dapat memastikan kesempatan pendidikan dimiliki oleh semua anak bangsa di Indonesia, sehingga menciptakan kesejahteraan di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Perihal salah kata atau kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.